Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Imelda Aniolanda Marbun, NIM 4191111002. Adapun tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah praktikum statistika yang diampu oleh Ibu Susiana, SSI, MSI, dengan asisten laboratorium 1. Kairunisa Nabila, 2. Adinda Nur Anissa. Kali ini saya mengangkat materi korelasi ganda dan parsial. Analisis korelasi. Analisis korelasi dilakukan untuk mengetahui derajat kerataan hubungan antara variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi. Hubungan tersebut bisa bersifat positif, negatif, atau bebas. Korelasi ganda dan parsial digunakan apabila lebih dari dua variabel yang akan digunakan dalam perhitungan korelasi. Manfaat analisis korelasi. Analisis korelasi digunakan dalam menyatakan tentang derajat antara kekuatan dengan hubungan variabel, sehingga dapat mengetahui hubungan variabel dengan mendeskripsikan tentang gambaran yang akan bermanfaat. Selanjutnya, tujuan analisis korelasi. Adapun tujuannya untuk mencari bukti terdapat tidaknya hubungan atau korelasi antar variabel tersebut. Selanjutnya, bila sudah ada hubungan, untuk melihat besar kecilnya hubungan antara variabel tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke korelasi ganda. Korelasi ganda adalah analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan antara dua variabel bebas, independen atau X, atau lebih terhadap variabel terikat, dependen, Y. Selain itu, juga ingin mengetahui kontribusi yang diberikan secara simultan atau bersama-sama. Di mana jika korelasi antar variabel bebas, dia mempunyai koefisien korelasi tinggi, maka jika dikorelasikan secara bersamaan dengan variabel terikat, akan diperoleh koefisien korelasi ganda yang rendah. Sebaliknya, jika nanti koefisien korelasi antar variabel bebas adalah rendah, maka akan cenderung diperoleh korelasi gandanya tinggi. Selanjutnya, rumus korelasi ganda satu variabel terikat dengan dua variabel bebas. R, Y, X1, X2 sama dengan akar dari R kuadrat X1Y ditambah R kuadrat X2Y dikurang 2 kali R X1Y dikali R X2Y dikali R X1 X2 per 1 dikurang R kuadrat X1 X2. Dengan keterangan R, Y, X1 adalah koefisien korelasi kriterion dengan variabel prediktor pertama. R, Y, X2, koefisien korelasi variabel kriterion dengan variabel prediktor kedua. Selanjutnya, rumus uji F untuk uji signifikasi korelasi ganda. Dengan rumus F sama dengan R kuadrat Y X1 X2 per 1 dikurang R kuadrat Y X1 X2 dikali N dikurang K dikurang faktorial per K. Keterangan di mana nanti ini F adalah nilai F dihitung untuk uji signifikasi korelasi ganda, RY X1 X2, koefisien korelasi ganda, N banyak kasus, K banyak variabel prediktor. Selanjutnya, kita masuk ke korelasi parsial. Korelasi parsial atau partial correlation digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel di mana variabel lainnya itu dianggap berpengaruh, dikendalikan atau dibuat tetap, atau sebagai variabel kontrol.
Nilai korelasi atau sering disimbolkan dengan R berkisar antara 1 sampai -1. Bila dia mendekati 1 atau -1, berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat. Sebaliknya, jika dia mendekati 0, hubungan antara dua variabel semakin lemah. Selanjutnya, nilai positif, ini nanti dia akan menunjukkan hubungan searah. X naik, maka Y naik. Untuk dia negatif, menunjukkan hubungan negatif yang terbalik. Jika dia X-nya naik, maka Y-nya turun. Jika dia X-nya turun, maka Y-nya naik. Data yang digunakan umumnya berskala interval atau rasio. Selanjutnya, rumus menghitung korelasi parsial. R XY Z sama dengan R XY dikurang R XZ dikali R YZ per akar dari 1 dikurang R kuadrat XZ, 1 dikurang R kuadrat YZ. Dengan keterangan R XY sama dengan koefisien korelasi variabel X dan Y, R XZ koefisien korelasi variabel X dan Z, RYZ koefisien korelasi antara variabel Y dan Z. Selanjutnya kita masuk ke rumus uji signifikasi korelasi parsial, di mana uji signifikasi korelasi parsial dilakukan menggunakan uji T. Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan T hitung dengan T tabel pada taraf signifikan yang telah ditetapkan, di mana T rumusnya untuk mencari T itu sama dengan T XYZ per akar dari 1 dikurang R kuadrat XYZ per N dikurang 3. Dengan keterangan T sama dengan nilai T untuk uji signifikan korelasi parsial, R XYZ, koefisien korelasi parsial variabel X, Y, dan Z, N banyaknya kasus. Di mana di sini kita langsung masuk ke contoh kasus korelasi ganda. Terdapat X1, Y, X2, dan Y. Ini terdapat 15 data. Kita langsung analisis menggunakan SPSS. Pertama, kita klik variable view. Ya. Selanjutnya kita buat namanya X1, kita enter, nanti tinggal kita sesuaikan X2 dan Y. Di desimal, karena di data kita dia tidak menggunakan desimal, kita buat 0. Untuk X2 dia desimal 1. Untuk Y dia 0. Selanjutnya label, X1 kita buat labelnya X1, X2 kita buat X2, labelnya Y, tetap Y. Selanjutnya following, noun, missing, column, selanjutnya align. Kita buat ini, kita ubah jadi center, X1, X2, dan Y. Selanjutnya measure, kita ubah jadi nominal. Ya, selanjutnya, setelah kita mengisi variable view, kita langsung masuk ke data view, kita langsung masukkan datanya, masukkan 18, 17, 17, 16, 15, atau bisa juga kita copy dari Excel. 15, 15, 15, 14, 13, 13, dia ada 10 data. Selanjutnya kita masukkan X2, ini desimal 1, 3,5, 2,5, 1,4, 1,2, 1,1, 1,1, 1,0, 1,5, 2,0, dan terakhir 0,5. Selanjutnya untuk Y kita masukkan 390, 400,
460, 480, 500, 530, 510, 460, 450, 420. Selanjutnya kita analisis, kita klik correlate partial. Untuk X1 dan Y kita masukkan jadi variabel. Untuk X2 kita masukkan controlling for. Kita klik option, kita klik means and standard deviasi sama zero order correlation. Selanjutnya continue. Oke. Selanjutnya oke. Oke, akan keluar dua tabel, descriptive static sama correlation. Di mana descriptive static rata-rata X1 adalah 15,3 dengan standar deviasi 1,7029, rata-rata Y 459 dengan standar deviasi 46,7737, rata-rata X2 itu 1,580 dengan standar deviasi 0,8728. Selanjutnya, dengan banyak data itu sebanyak N. Selanjutnya, relasi. Pada bagian kedua tabel di atas di mana X2 sebagai variabel kontrol terdapat korelasi negatif antara X1 dan Y, walaupun negatif, dia negatif 0,317. Lain halnya dengan jika X2 diikut sertakan dalam analisis, hubungan terjadi antara variabel X1 dengan Y itu menjadi positif 0,14, walaupun kecil. Selanjutnya kita masuk ke data kedua. Ya, di data kedua, ini korelasi antar variabel dengan data yang berbentuk nominal. Terdapat 10 data, dan terdapat dalam dua kategori profesi dengan olahraga. Kita langsung masukkan ke SPSS. Oke. Variable view, kita klik profesi olahraga. Profesi olahraga. Kita sesuaikan desimalnya 0. Selanjutnya untuk label, ini tetap profesi. Ini olahraga. Selanjutnya, untuk align, kita ganti tetap. Untuk measure, ini nominal. Selanjutnya kita masuk ke data view. Kita masukkan datanya yang tadi. Dua, tiga, satu, satu, dua, tiga, dua, dua, satu, satu. Olahraga, satu, satu, dua, 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 satu, dua, dua. Ini dua, satu, dua, satu, dua. Satu, satu, dua, 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 satu, dua. Oke, selanjutnya kita analisis. Descriptive static. Cross tab. Untuk profesi kita masukkan ke rows. Olahraga kita masukkan ke kolom. Kita klik statis. Square sama contingent coefficient. Oke. Selanjutnya kita akan mendapat data seperti berikut. Ada 4 data. Case processing summary, profesi olahraga constabulation, sequence test, sama symmetric measure. Oke, kita baca satu-satu
tabelnya. Untuk tabel Case Processing Summary, tabel ini memberikan informasi tentang data valid dan data yang tidak valid atau hilang. Pada tabel output tersebut diketahui bahwa terdapat 10 data yang semuanya diproses ke dalam analisis. Maka tidak ada data yang missing atau hilang, sehingga tingkat validasinya 100%. Missingnya 0%. Totalnya 100%. Selanjutnya, tabel tabulasi yang membuat informasi hubungan antara variabel profesi dengan variabel olahraga. Pada tabel output tersebut dideskripsikan bahwa pada baris pertama, kolom ke-1 dan ke-2, pada tabel account terdapat angka 1. Angka ini menunjukkan ada satu subjek yang berprofesi sebagai dokter, di mana satu subjek tersebut memilih jenis olahraga golf, sedangkan yang memilih jenis olahraga tenis sebanyak 3 subjek, sehingga totalnya ada 4. Selanjutnya, pada baris kedua, kolom ke-1 dan 2, pada tabel account terdapat angka 1. Angka ini menunjukkan ada satu subjek yang berprofesi sebagai pengacara, di mana satu subjek tersebut memilih jenis olahraga golf, sedangkan yang memilih jenis olahraga tenis sebanyak 3 subjek, sehingga totalnya adalah 4. Pada baris ketiga, kolom ke-1 dan 2, pada tabel count terdapat angka 2. Angka ini menunjukkan ada 2 subjek yang berprofesi sebagai dosen, di mana 2 subjek tersebut yang berprofesi sebagai dosen, di mana 2 subjek memilih jenis olahraga golf, sedangkan yang memilih jenis olahraga tenis tidak ada, sehingga totalnya 2. Sehingga jadi semua data diperoleh. Total jenis untuk olahraga golf ada sebanyak 4 subjek, untuk tenis sebanyak 6 subjek, dan total seluruhnya ada 10 subjek. Selanjutnya, Sequard Test. Tabel Sequard Test. Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada Pearson Sequard memberikan nilai atau volume sebesar 3,750 pangkat A, dengan A artinya 6 sel 100%. Have expect account less than 5. The minimum expect count is 0,80, dengan yang berarti bahwa asumsi penggunaan uji Sequard dengan penelitian ini belum memenuhi syarat, sebab ada 6 sel yang memilih frekuensi harapan di bawah 5 dan frekuensi harapan terendah adalah sebesar 0,80 dengan derajat kebebasan DF 2, asimptotik signifikan 0,153. Selanjutnya pada Likelihood Regression, di mana dia value atau nilainya sebesar 4,463 dengan derajat kebebasan atau DF-nya 2, asimptotik signifikannya 0,103. Di linear by linear association, dia nilai atau value-nya 2,170 dengan DF 1, asimptotik signifikan 0,141. Selanjutnya, end of valid case, dia dengan 10. Ada sebanyak 10 valid ya, jumlah data yang valid yang diproses dalam penelitian ini adalah sebanyak 10. Selanjutnya, sebelum menarik kesimpulan dari tabel tersebut, maka ditentukan terlebih dahulu bahwa rumusan hipotesis atau kesimpulan sementara yang diajukan dalam penelitian ini, serta melihat dasar pengambilan keputusan dalam uji Sequard. Rumusan hipotesis penelitian H0 dan HA. H0 hubungan antara profesi dan olahraga tidak signifikan, dan HA jika hubungan antara profesi dan olahraga dia signifikan. Selanjutnya, pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikan, asimptotik signifikan. Jika nilai asimptotik signifikannya dia lebih kecil dari 0,05, maka artinya H0 ditolak dan HA diterima. Jika nilai asimptotik signifikannya lebih besar dari 0,05, maka artinya H0 diterima dan HA ditolak. Dengan demikian, berdasarkan tabel output di atas ini, diketahui nilai asimptotik signifikan 0,153 karena
nilai asintotik signifikannya 0,153 lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan bahwa H0-nya ini dia diterima dan HA ditolak. Dapat diartikan bahwasanya tidak ada hubungan yang signifikan antara profesi dengan olahraga atau hubungan antara profesi dengan olahraga tidak signifikan. Selanjutnya kita masuk ke tabel symmetric measure. Pada tabel output tersebut terdapat nilai atau valuan 0,522. Nilai tersebut menunjukkan nominal by nominal dari data yang diuji pada kategori kontingen koefisien yang bertujuan untuk mengetahui relasi dari dua perangkat atau variabel tersebut dan berdasarkan nilai tersebut memiliki korelasi yang cukup kuat atau erat. Nilai tersebut diperkirakan signifikan, approximate signifikan sebesar 0,153. Perolehan tersebut merupakan hasil uji dari total data valuate and of valuate case sebanyak 10. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.